Sering denger gak sekarang? Mentality cacing-cacing naga-naga. Punya segini-segininya, all in. Kalau kalah jadi cacing, kalau menang jadi naga. Oh, gue dapet kartu nih, gue liat nih double as bro. Lu mau masuknya sedikit satu atau lu mau cacing-cacing naga all in? Cacing-cacing naga-naga. Mungkin di antara kalian ada yang familiar dengan kata-kata ini. Bagi mereka yang terjun di dunia saham, trading, dan teman-temannya, sosok bintang tamu saya kali ini bisa dibilang adalah sosok panutan dan mentor yang menuntun mereka ke arah keuntungan yang lebih besar. Sosok muda yang sering dikira insider ketika grafik saham miliknya hijau, tetapi sering dimarahin ketika grafik saham orang lain merah. Di antara ramainya hashtag Indonesia Gelap dan kabur aja dulu yang beredar di media sosial, sosok muda satu ini justru berjuang agar setiap orang memiliki kebebasan finansial dan hidup sejahtera di negeri sendiri. Dengan analisis finansial luar biasa serta mental dan kesabaran di atas rata-rata, ini dia Andri Hakim. Bruce Lee kan bilang, gue gak takut sama orang yang belajar 10.000 tendangan. Gue takut sama orang yang belajar satu jurus tapi lakukan itu 10. Oke, ini udah kedatangan Big Boss. Sebelum mulai, gue mau tanya fast question. Ini lu mesti jawab langsung. Oh, oke. Oke, nggak boleh mikir dulu, pokoknya mesti langsung lu jawab. Oke, siap. Arto atau Pani? Pani dong. Oke, Pani dong. Ferrari atau Porsche? Ferrari. Ferrari, oke. Stay di Indonesia Gelap atau pilih kabur aja dulu? Mending kabur aja kali ya. Ini jalan-jalan gitu kan, sekalian jalan-jalan. Oke. Nah, kebetulan kan nih gue jualan mobil nih. Ya. Ada nggak nih yang mau dibeli hari ini kan? Waduh. Kebetulan lagi cuan besar. Keren nih. ya. Boleh nih, kayak menarik ya salah Boleh satu ya. ya. Boleh ya, oke ya. Jadi pulang ke sini dia harus beli mobil nih, di Palak sekarang. Oke, kita ngobrol santai dulu ya. Siap, nih, bro. Andri. Nah, lu sekarang punya berapa mobil di rumah? Dengar-dengar kan beli Porsche biar beli mobil biar lebih mahal dari bokap. Iya. Wah, gue denger iya. begitu kan. Oh iya, denger juga ya. Denger dong. Sekarang udah ada berapa mobil nih? Sebenarnya mobil gue 3 lah, nggak Udah banyak 3 ya. banget. Apa ya. aja tuh? Sebenarnya satu Ferrari 458. 458. Mantep tuh Terus- Italia, itu paling enak buat disetir ya. Iya, iya. Cuman Oke. gue kalau nyetir kenceng gue kayak nggak pede ya. Oh gitu, suruh Iya. supir kalau gitu. Sayang dong. supirnya sewa pembalap. Nah, Kayak di atas 150 tuh gue agak tegang gitu loh. Oh gitu. Takut nggak bisa ngerem gitu loh. yang penting kan berani hajar kanan. Oh, kan? hajar kanan. Iya, kalau di saham yang penting berani. Tanaman gitu ya. Iya, hajar kanan nggak apa-apa. Mungkin kalau nyetir takut-takut, tapi kalau yang penting pas beli saham hajar kanan. Hajar kalau kanan. pede. Oke, terus apa lagi? 458. Terus gue ada Porsche Taycan. 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 Oh, Taycan iya. tuh gue beli baru sih. Oke. Cuman agak sedikit nyesal ya, harganya turun terus. Harga turun terus. Iya. Ya kalau beli mobil naik terus harganya namanya beli saham. Ya turun terus nggak usah Itu gue beli dikhawatirin. lumayan pas awal-awal lumayan tinggi, sekitar 4 M-an ya. Oh gitu, tapi nggak masalah. Maksudnya baterainya atau apa kadang suka ada keluhan gitu nggak ya? Baterai nggak ada sih, nggak ada. Normal-normal aja Normal ya. sih, Oke, everything terus normal. mobil berikutnya? Palisade. Palisade. Yes. Itu buat hari-hari. Ya, itu buat sehari-hari lah. Oke, ih keren banget sih. Ini baru. Nggak nih. sekeren inilah Nah, ini. kita kan jualan, Bos. Ini baru mantep nih. banget ini. Kalau orang bisa beneran main saham, investment, cari duit, ada hasilnya. Siap, Hasilnya indikasi utamanya, indikasi awalnya adalah beli mobil. Langsung bisa dipakai, ya kan? Ini kompor biar beli gitu. Siap. Gue sebenarnya ada ini juga Aventador sebelumnya. Oh gitu. Tapi gue jual. Oh, kenapa nggak enak pakai? Kayak iya kurang. Gue kurang suka ya. Oh kurang suka. Iya tapi emang 458 lebih enak dipakai. Lebih enak kan? Aventador itu kan single clutch. Jadi mungkin agak jerky gitu, agak Iya, tersendat-sendat. lebih ini ya. Gitu. Ya karena kita otomotif jadi awalnya kita ngomongin mobil. Mobil, dulu. Sebelum betul, gua betul. mau nanya-nanya banyak Kan nih. orang mau kaya justru biar bisa beli mobil Oh, mewah gitu ya. kan. Iya, gitu. benar, Siapa tahu benar. di sini yang udah cuan dari saham kan bisa beli di Oke. prestige gitu loh. Nah, Ya kan? oke nih. Pertama sebenarnya gue pengen ngulik latar belakang keluarga lu dulu. Walaupun memang ada beberapa udah di podcast gue udah sempet denger, tapi ada beberapa yang gue tanyain dulu. Yes. Nah latar belakang keluarga nih kan banyak yang skeptis dan nganggep karena ada privilege Iya, dari keluarga. betul.
Betul. Gimana tuh lu sekarang nanggepinnya gimana? Besar privilege keluarga tuh sebenarnya dari usaha lu tuh seperti apa sih? Sebenarnya kalau privilege, mungkin gue memang ada privilege ya, gue bukan dari keluarga yang kekurangan sih sebenarnya. Oke. Jadi bokap gue tuh di perbankan. Dia punya salah satu bank lah di Indonesia. Dulu namanya Bank Harda, akhirnya dijual, diakuisisi sama Charul Tanjung. Iya. Jadi Alobank sekarang. Alobank. Gitu. Terus udah gitu ya gue emang privilege gue mungkin bisa kuliah di Amerika gitu ya, kuliah di luar negeri. Tapi udah sih that's it doang privilege gue. That's it. Begitu gue balik Indo, udah gue nggak dikasih Dimodalin modal. nggak? Nggak, gue nggak dikasih modal. Oh yang bener. Beneran. Jadi Nggak dikasih nol, modal. masa nggak mau modal Nol. dikit ada dong? Jadi awalnya kan tadi gue ini kan join perusahaannya nih. Tapi ribut gue 3 bulan ribut, nggak Sama cocok. bokap ribut? Nggak Waduh. cocok, ya ribut. Pukul-pukulan nggak? Nggak sampai pukul lah. Adu bacot doang. Bacot Adu doang. Jangan sampai pukul-pukulan. Oke, Nggak, terus? nggak. Jadi ya akhirnya dia bilang lu kalau mau bisnis sendiri aja gitu. Ya, akhirnya gue bisnis sendiri. Gue cuma 3 bulan gue bisnis sendiri. Apa mulai bisnis Akhirnya apa pada saat itu? gue awal-awal alat berat sih. Apa? Alat berat. Alat berat? Ekskavator. Gue sewain ekskavator awalnya. Eskavator sewain jadi makelar gitu dong? Enggak. Kan nggak ada modal? Apa gimana? Gue leasing. Gue ada duit sedikit, gue bisa bayar DP-nya. Oh, Gue partneran sama temen, gue bayar DP-nya, sisanya gue leasing. leasing, terus Yes. disewain Gue alat sewain berat. alat berat. Waktu Oke. itu sewainnya kan sejam 300 ribuan ya, lumayan lah. Buat anak umur 21 lumayan. Oke, lu umur berapa sih sekarang? Gue udah 30-an bro. 30-an, nggak Iya. kelihatan masih muda, kelihatannya 20-an soalnya. Lu juga 88 kan ya? Gua ada lebih muda dikit, lebih tua dikit, lebih tua dikit. Lebih tua dikit. Oh, jadi usaha pertama alat berat. Iya. Masih betul. jalan sekarang apa udah enggak? Enggak, udah enggak. Gua Buang sekarang lah ya, untungnya buang mah kalah lah, jauh ya. iyalah. Kayak dulu kan lu juga bisnis banyak kan, yang Oh. gagal juga banyak. Bisnis ya gitulah, tapi gua ngerti lah. Bisnis itu kan nggak langsung lu terjun lu langsung sukses kan. Iya, kalau terjun ke bisnis sakit dong. kalau Betul, terjun kan. betul. Ya masuk ke Jadi, bisnis biasanya Ya, sih gitu. terus Terjun gagal lupa. dulu lah gitu. Iya. Kalau gue sih banyakan gagalnya ya kayaknya ya. Sama bro, sama. Terus yang bikin lu masuk ke dunia saham itu tahun berapa dan siapa? Gua masuk ke saham itu di sekitar 2018-an. 2018, berarti Belum lama-lama 6 banget tahun yang sebenarnya. lalu. Yes. Itu siapa yang pertama kali, lu main saham aja nih gitu? Siapa? Enggak, kebetulan gua tuh bokap gua perusahaannya 2 tuh udah IPO, udah listing. Oke. Termasuk yang tadi bank, 1 di pertambangan juga udah listing. Jadi tuh awalnya gue di manajemen gue udah ngerti lah basic soal saham, begini-begini gue udah ngerti lah. Nah terus udah gitu one day bokap gue ada ketemu sama bos besar gitu ya, salah satu orang terkaya lah di Indonesia gitu. Dia bilang, lu kalau mau kaya lu harus mainin saham lu gitu loh. Oke. Lu mainin saham lu naik turun Ngebandarin beberapa dong. kali, iya. Oke. Lu bisa jadi orang terkaya nih. Oke. Top 20 dia bilang Itu gitu. ada orang itu ngomong ke bokap lu. Iya, tapi gue juga denger juga. Lu denger tuh. Gue juga dengar. Terus gue bilang, wah gila gue selama ini bisnis alat berat segala macem kagak kaya-kaya nih. Iya. Restoran lah, F&B lah. Di saham kok kenceng banget gitu Iya, loh. iya. Nah, dari situ gue mulai pelajarin lah, gue mulai ke marketnya. Mulai ke Dari market. tadinya manajemen doang, gue mulai Masuk ke ke market. marketnya, malahan Yes. nggak masuk ke fundamental usahanya, jadi masuk Yes. ke marketnya. Ya, stock marketnya. Jadi market maker. Enggak lah, main-main Oh, dulu lah. main-main Ngetes lah, Oke. ngetes ombak. Gue pernah denger dulu di podcast ya, lu bilang saham yang dicari tuh bajai bisa jadi Mercy, tapi ada juga yang bajai terus-terusan. Itu Ya. gimana? Nilainya gimana? Apa indikator utamanya? Lu ngelihatnya dari sisi mana? Indikator utamanya tuh ownernya tuh harus ngerti saham sebenarnya. Ownernya? Yes. Oke. Karena kalau ownernya nggak ngerti saham, ya sahamnya murah-murah aja terus. Jadi itu yang terjadi sama pas bokap gue punya perusahaan IPO gitu ya. Sahamnya under value, tapi murah-murah terus, nggak naik-naik. Tapi kan kalau masyarakat ngelihat ini under value secara book itu rendah, kan masyarakat akan beli sendiri untuk collect, untuk simpen karena tahu lah ini kan bagus. Nah karena di bursa saham itu kan pilihannya banyak nih Iya. emitennya. Berapa sekarang? 1.000 lebih? Ada 1.200? 900-an emiten. Oh masih 900? Yes. Nggak nambah-nambah ya? Nggak nambah-nambah. Iya, iya. Nah jadi tuh orang tuh mainnya yang rame-rame aja. Kalau saham lu brandingnya kurang, personal brandingnya juga kurang, orang nggak main di tempat lu. Padahal gitu. bukunya bagus. Yes. Jadi masyarakat Indonesia sebenarnya belum sejeli itu Iya. untuk due diligence, Betul. cariin yang Iya. bagus gitu ya. Mereka lebih pilih yang rame-rame. Sama lah misalnya showroom lu cakep nih ya,
Mobilnya banyak, tapi kalau orang nggak denger, orang nggak tahu ada jualan mobil di iya. sini kayak gitu. Ya, oke. Jadi itu yang Terus terjadi menurut sih. lu apa bedanya value investing sama technical investing? Kalau gue sebenarnya nggak dua-duanya bro, gue Oke. lebih growth. Oke. Gue Jadi carinya gimana? tuh saham-saham yang kecil-kecil, terus dimasukin aset gede, jadi gue langsung kenaikannya tinggi, multi bagger gitu bro. Oke. Nah, saham dengan aset kecil dimasukin aset, Yes. tapi kan nggak ngaruh ke pendapatan. Tapi asetnya berubah, otomatis pendapatannya di tahun kedua bakal berubah. Apakah aset itu mempengaruhi ke pendapatan? Kan aset kalau asetnya nggak ngefek ke penjualan, nggak naikin revenue. Mempengaruhi, jadi kayak contohnya saham yang gue pegang itu kan tadi Pani ya. Pani itu tadinya perusahaan kaleng bro. Oke, ya. Perusahaan kaleng itu market cap-nya cuma 1 T. Ya. Tiba-tiba dia di backdoor dimasukin aset 10 T. Ya, backdoor Otomatis aset. kan otomatis valuasinya berubah nih. Ya. Harusnya dia di atas 10 T. Nah, Ya. gue beli yang kayak gini. Artinya Oke. bisa kemungkinan dia naik 10 kali lipat. Ya. Kayak gitu bro, gue Oh, carinya nyarinya kecil-kecil kayak gitu. Cari-cari yang benar-benar spesifik seperti itu. Yes. Jadi nggak main dong yang naik 2%, 3%. Aduh. Waduh. Kapan beli Porsche-nya, kapan beli Lamborghini-nya bro. 2%, 3% nggak. Gak bisa beli mobilnya Bro Rudy Waduh. kalau 2%, 5% gitu. Nah, gue pernah dengar juga di salah satu podcast, traders nggak bisa kaya. Waduh, ini semua traders dibilang nggak bisa kaya loh. Waduh, itu kenapa tuh? Alasannya kenapa? Sebenarnya trader bisa kaya kalau uangnya gede. Traders bisa kaya kalau uangnya Kalau gede. misalnya dia masuknya 100 miliar, ya untungnya 10%, 10 miliar ya udah kaya. Oke. Tapi kalau misalnya uangnya 100 juta, 500 juta, 50 juta, Retail, 10 juta, mati lah ya. retail. Habis ya. Cari 5%, 10%, kapan kayanya bro? Iya, 5 iya. juta, 10 juta, pakai sebulan habis. Iya. Gitu. Iya. Jadi saran lu gimana? Kalau Jadi- buat punya yang uang 100 juta, Kecil-kecil ya? Iya. Kalau uang kecil menurut gua harus cari saham yang multi bagger. Cara Karena- ngeliatnya gimana dari 900 emiten begitu? Carinya yang saham-saham tuh yang tadi gue bilang tuh yang diakuisisi sih, yang diinjek aset gede. Yang diinjek aset gede. Betul. Jadi kita benar-benar Sebenarnya tuh mesti- ada banyak. ada banyak. Ada. Nggak banyak sih, tapi ada lah 5 sampai 10 lah ada. Setiap Sekarang? tahun. Iya. Tiap tahun. Kalau sekarang tahun. apa aja nih? Waduh. Ada lah. Ada lah ya. yes, Oke. ada. Nah, kalau money managementnya itu waktu invest tuh gimana? Lu benar-benar all in ke satu emiten atau lu lihat oh ya ini kita bagi sekian itu pakai feeling atau ada rumusnya atau gimana? Kalau gua ambil semaksimal mungkin. Oke. Kalau dulu kan misalnya pas gua duitnya kecil gitu ya, ya karena duit gua misalnya cuma punya 1 M ya gua dorong semua 1 M. Oke. Tapi sekarang kan duit gua udah lumayan lah, jadi sekarang nggak bisa masuk full, pecah Oke. ke banyak perusahaan gitu. Sekarang jadi lu udah bisa bilang ke bokap lu duit gua udah lebih banyak dari lu gitu dong. Bisa sih kalau mau ya, kalau mau sombong sih bisa aja ya. Cuma nanti durhaka bro, jangan, gitu jangan, ya. jangan. Tapi lu berapa saudara? Gua 4, gua 4. Lu ke berapa? Gua kedua. Oh, lu kedua. Gua kedua, Yang paling yes. nyolot mungkin apa enggak? Kayaknya begitu ya. Tapi paling sukses dong. Amin lah, amin. Oke, nah sekarang tapi kan orang pada bilang Andri jualan kelas, jangan-jangan itu duitnya dari jualan kelas itu gimana? Itu udah sering sih. Tapi kalau menurut gua bodo amat ya. Bodo amat. Bodo amat. Soalnya kan awalnya tadinya emang gua ngajarinnya kan gratis ya. Ya. Cuman kalau lu ngajarin gratis dulu kan lu nggak semangat bro. Nggak dapet uang kan. Nah, Ya. jadi awalnya tuh pertama gua ngajarin temen-temen nih gratis. Udah gitu masih banyak yang minta-minta diajarin. Akhirnya ya udah gua cas deh 5 juta gitu. Gue bikin kelas 5 juta. Oh. Ternyata rame bro. Ramai. Itu dari tahun berapa lu mulai kelas? Sebenarnya belum lama sih, baru 2 tahunan lalu lah. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahunan lalu. Apa nama sekolah atau lu Stockwise. kelasnya Stockwise itu Yes. online atau Online. Khusus online? Gua online 4 hari sama offline sehari. Oh, jadi 5 hari. Yes, 5 hari. Setahun berapa kali? Apa Setiap bulan gua. Setiap bulan Setiap sekali. bulan, Jadi yes. setahun 12 kali. Yes. Enggak, setahun 10 kali lah. Karena banyak liburnya ya bro. Oh iya, ada ya Desember gitu mungkin nggak ada Iya, ya. Desember kadang gua males ngajarnya, gua liburan. Oh gitu. Yang ngajar lu sendiri atau ada? Yang ngajar ada gua sama partner gua. Oh, 2 orang. Yes. Nah, partner ini dalam arti apa? Kan lu main saham sendiri aja. Karena kalau ngajarin kan banyak ya yang harus dibahas. Oke. Terus ngatur-ngatur tempatnya segala macam kan harus butuh tim ya, kameramen dan everything gitulah. Iya. Jadi tetap harus ada timnya sih. Oke, itu khusus untuk Stockwise itu Yes, kan. untuk Tapi Stockwise kalau ini. untuk lu punya saham sendiri, lu main sendiri. Gua main sendiri. Oke. Nah,
ada beberapa pihak yang anggap main saham itu kan sama kayak main judi. Nah, bahkan di salah satu podcast lu juga sempat bilang kalau saham tuh ada bandarnya. Iya, beberapa saham ada bandarnya. Beberapa betul. saham ada bandarnya. Yes. Nggak semua tapi ada yang ada, betul. Ada yang ada. Bandarnya gimana nih mainnya nih? Jadi sebenarnya bandar itu ada dua kalau yang gue lihat ya. Satu yang pegang uang gede, retail tapi pegang uang gede sama barang punya barang banyak. Satu lagi ownernya. Owner. Ya, bandar terbesar itu sebenarnya ownernya, bukan orang yang punya uang. Tapi owner kan nggak mau lepas barang juga karena dia kan memiliki perusahaan itu secara fundamental. Tapi belakangan ini ada beberapa saham, contohnya kemarin nih gue masuk satu saham, itu ownernya buang. Di harga tinggi apa harga bawah? Harga atas. Harga atas. Harga atas. Longsor dong. Longsor langsung. Lu rugi dong. Gue langsung buru-buru keluar. Oh, lu buru-buru keluar juga. Untungnya gue cepat pencetnya bro. Oh gitu. Untung internet nggak nge-lag ya. Enggak, kalau internet nge-lag udah bye-bye. Tapi lu tahu dari mana owner lepas? Kan lu nggak ada daftar. Volume transaksinya tiba cepet gitu. Belum jualannya. tentu owner, bisa jadi itu bandar retail. Bisa aja, cuman retail tuh nggak mungkin sekali buang itu dia 50.000 lot, 50.000 lot, 50 nggak mungkin. Oh. Jadi gue udah tahu itu pasti antara owner atau market maker dari pihak perusahaan. Oke, intinya mau ngebuang barang. Yes. Tapi ketika Jadi lihat dari lotnya. ketika dia buang barang, lu beli, terus lu cut loss lagi dikit dong. Yes, langsung gue buang. Lu Betul, buang tapi balik kena arah. cut loss dikit. Yes, betul. Kalau dia berhasil ngambil lagi, dia untung dong. Iya, cuman biasanya psikologis manusia tuh kalau dia udah exit tuh dia mau exit. Memang dia pada saat itu mau Yes, mau emang exit. dia intensinya emang udah mau jualan, dia nggak ada tuh. Jualan dia beli lagi. Oke, nggak ada ya begitu. Nah, untuk kelas lu sendiri, biasanya dalam setahun itu ada 10 bulan kurang lebih. Biasa keisi berapa banyak? Kalau paling rame sih bisa hampir 1.000. 1.000 satu kelas? Satu kelas, ya. Bisa sampai 1.000 orang? Hampir 1.000 lah. Waduh, udah ramai sekali ya. Iya. Dan mereka pada komplain apa seneng ujung-ujungnya? Seneng sih. Seneng. Seneng. Awalnya tuh sepi bro, awalnya tuh paling cuma 40, Oh gitu. 50. Terus ya karena mereka untung gitu ya, mereka akhirnya dari mulut ke mulut ngajak teman-temannya, saudaranya, keluarganya. Oh, Jadi ramai. abis belajar itu, apa dia masuk lagi ke kelas berikutnya atau lu kelasnya sebenarnya kelas itu aja Dia atau ikut ada? lagi. 30% itu mereka riset. Apakah kelas lu itu kelas sama terus, beginner atau kayak ada lu kelas beginner, intermediate atau Sebenarnya yang 4 hari online ini sama. sama terus? Yang hari kelimanya yang beda. Karena hari kelimanya itu gue biasa informasi saham-saham watchlist apa yang bulan ini bagus. Oh, itu dari hasil due diligence lu? Yes, dari hasil research gue. Tapi itu menurut gue. Iya. Kalau menurut lu nggak cocok, ya enggak. Cuman menurut gue pandangan gue bulan ini yang ini bagus karena harganya udah turun gitu. Oke, Nah, dan jadi orang riset buat dengerin itu sebenarnya. buat hari kelima sebenarnya. Iya, Oh betul. gitu. Betul. Kok nggak ada yang bocorin yang abis itu sih, abis ikut kelasnya bocorin dong. Kita kan biar ikut juga. Biar cepat beli mobil kan ya. Iya dong. Nah, gimana sebenarnya ngebentuk mental pemain saham yang tekun dan sabar gitu biar bisa sukses tuh gimana? Karena kan biasa ya istilahnya kalau lu bilang ada bandar ini belum naik, belum apa ya stay aja di situ itu gimana biar pemain tuh biar bisa sabar gitu, nggak exit di waktu yang salah. Sebenarnya yang gue lihat kan murid gue udah banyak ya. Gue lihat itu yang kebanyakan yang sukses itu kalau dia ada mental bisnis bro. Kayak orang-orang kayak lu gitu justru jago nih di saham. Kenapa tuh? Karena mereka udah jalanin bisnis, mereka udah pernah rugi. Ya. Jadi begitu mereka saham, mereka misalnya rugi pun mereka berani cut loss. Oh, rugi berani cut loss. Mentalnya tuh udah mental pengusaha bro. Gitu. Sedangkan orang-orang yang kayak retail, yang baru, yang karyawan gitu misalnya ya. Dia tuh rugi dia nggak berani cut. Padahal misalnya perusahaan ini udah jelek nih. Kan emang lu harus cut kalau udah jelek. Kalau nggak bakal turun terus. Betul. Nah, mereka nggak berani cut bro. Nggak berani portfolio makin merah aja terus. Iya, betul. Nah, padahal itu udah harus cut Yes, tuh. jadi biasanya yang mentalnya pengusaha itu lebih chance dia berhasil lebih tinggi. Jadi sebenarnya lu juga dalam investment atau bermain saham nih juga nggak semuanya hijau semua juga ya, pasti ada merahnya juga dong. Ada merah tapi jarang ya. Jarang. Sombong. Oke. Ada merah tapi jarang. Oke, iya nggak apa-apa, memang pasti ada merahnya. Oke, Merah nah ada, tapi sekarang gue mau nanya nih. Tadi di awal gue sempet tanya, kalau stay di Indonesia gelap atau kabur aja dulu. Nah, gimana menurut lu kondisi bursa saham di Indonesia saat ini? Karena dilihat belakangan ini kan terus-terusan merah terus, apalagi beberapa saham blue chip
Apalagi Yes. BUMN kemarin ini juga sempat turun-turun. Lagi kurang bagus ya justru. Iya. Memang benar sekarang itu kurang bagus karena indeks MSCI aja downgrade saham Indonesia karena mereka merasa tuh pertumbuhan di Indonesia itu kayaknya ke depan itu bakal stagnan gitu loh. Oke, kenapa ya, bisa disebabkan itu? Program-program pemerintah itu dia orang asing tuh melihat kayak programnya tuh gak tepat sasaran. Oke. Contohnya misalnya makan bergizi gratis dan lain-lain itu, terus udah gitu semua budget-budget misalnya pendidikan, pembangunan itu kan di-cut. Iya. Otomatis kan uang pebisnis-pebisnis, kontraktor dan macam-macam kan nggak berkembang. cair gitu loh. Jadinya mereka merasa pertumbuhan ini bakal melambat. Oke, jadi saran lu untuk para pemain saham atau investor saham ini bagaimana? Justru kalau lagi merah menurut gua waktunya justru beli ya. Oh, Kalau waktunya blue beli. chip ya, kalau blue chip. Kalau blue chip. Iya, justru karena menurut gua sih one day pasti asing bakal masuk lagi. Oke, lalu kalau untuk di Indonesia kan ada ormas banyak, itu pengaruh nggak ke saham menurut lo? Pengaruh. Kenapa? Terutama saham Pantai Indah Kapuk kan pengaruh banget yang kemarin gitu. isu. Pagar laut lah, pencabutan SHGB itu kan crash itu dari 18.000 ke 10.000. Oke, iya betul. Nah sekarang bakalan naik lagi nggak? Semoga naik lagi. Gitu. Semoga. Nah, lu kan bisa lihat tuh ada perusahaan yang shell company yang di backdoor listing dan sebagainya. Kira-kira ini ada potensi-potensi backdoor listing lagi. Betul. Kriterianya gimana? Lu ngelihat dari saham yang newsnya dari mana? Contohnya beberapa 1-2 bulan ini gue memang banyak masuk saham backdoor yang kecil-kecil rata-rata sih untung ya. Rata-rata untung karena kita lihatnya dari asetnya sih yang mau diinjek gede nggak. Oke. Kalau misalnya valuasi kan saham backdoor rata-rata valuasi kecil-kecil ya, 100 miliar, 50 miliar gitu. Tiba-tiba diinjek aset 5T. Nah, ini udah pasti valuasi salah nih. Iya. Harusnya valuasi 5T. Tapi kan nggak tahu newsnya kita dari mana. Kalau gue nyarinya kemana-mana sih, dari berita, dari orang-orang sekuritas. Oh, jadi benar-benar due diligence sampai Bener, segitu ya. networking ke temen-temen gitu. Iya, jadi udah benar-benar harus nguping tuh. Nguping, bener. Iya, jadi buy on rumor. Yes, Iya, betul, sell on betul, news gitu betul, dong. kurang lebih seperti itulah. Oke, iya. Nah, menurut prediksi lu dengan kondisi saham saat ini, kapan blue chip ini bisa bounce back dan butuh waktu berapa lama? Menurut gua mungkin di sekitar bulan Juli kali ya biasanya. Bulan Juli. Ya. Karena di bulan Mei juga orang asing juga biasanya keluar ya. Oke. Mungkin di bulan Juli lah. Biasa menuju akhir-akhir tahun lebih siklusnya udah mulai lebih bagus lah. Oh, akhir tahun malah lebih bagus Lebih bagus daripada awal-awal tahun begitu. daripada ya? awal-awal tahun bener. Tapi Desember kemarin bukannya juga agak-agak jelek Iya, gitu ya? Desember tahun lalu juga kurang sih. Tapi kalau Desember tahun lalu tergantung ya, kalau mungkin blue chip kurang, kalau yang lain-lain oke. Kayak Pani gitu oke. Tahun lalu tuh Pani tuh hampir 300%. Oke, ini luar biasa sekali. Jadi seorang entrepreneur nih, pengusaha investor, wede, awalnya bekerja sama keluarga. Yes. Sekarang keluar dari usaha keluarga, lalu menjadi investor saham. Betul. Buka kelas karena ya Banyak daripada yang minta aja, ada daripada demand. gratis ya, Iya. dengan ya bener juga Betul sih. dong. Lah, dan itu juga jadi Masa orang mau kasih duit kita tolak ya kan bro? Iya, Betul bener. kan? Mau dikasih 1 juta, 2 juta, Tetep kali terima. 1.000 orang lumayan juga Iya, ya. betul. Iya, betul. 2 bulan kelas ya dapat juga mobil, kenapa Betul, enggak ya? betul. 5 hari, 4 hari kalau dibilang itu salah, ya nggak salah. Betul. Kan Nggak- lu kuliah aja bayar. Iya, oke sekarang Rudy Salim mau buka kelas. Oke, jadi gitu. Ya itu pemikiran yang sangat entrepreneurship sekali, pemikiran yang betul. sangat baik sekali sebagai Gue juga lihat biodata lu kan lu tadinya keluarga dokter ya. dokter. Nah, terus lu juga banting setir kan. Gue di dokter bawah otomatis overdosis kan. namanya. Jadi kalau yang mau overdosis mau disuntik, nah boleh. Gitu loh. Iya, Nih, iya. gue mau tanya nih, apa yang ingin lu capai 5 tahun ke depan dan ini 5 tahun lagi, gue bakalan datengin lu dan gue play nih. Nih 5 tahun yang lalu lu ngomong begini nih, udah kecapai apa belum? Apa yang lu pengen capai 5 tahun ke depan? 5 Ayo tahun sebutin ke depan, 3 hal aja. Hit 1T kali ya dari portfolio saham 1T, ya. jadi lu harus Iya. punya cash 1T buat muter. Yes, Gitu dong, yes, portfolio cash 1T yes. kan. Bisa lah. Oke, 2 apa? 2 udah ya kayaknya itu aja Oh, ya. itu Udah aja. Paling ya berkeluarga ya seperti biasa. Itu ya, dengar-dengar mau lawan Timothy Ronald itu gimana? Oh enggak lah. Oh enggak. Kita temenan. Oh temenan. Iya. Iya ya. Tapi menurut lu kripto dan saham itu gimana? Beda? Sebenarnya mirip sih di bidang keuangan juga, di bidang investasi juga. Cuman
kalau di saham kan kita bisa lihat fundamentalnya, lihat Fundamental. laporan keuangannya. Sekarang kripto juga mengaku punya underlying, mengaku juga punya fundamental, Mungkin yang- ditempel-tempelin dengan white paper, ditempel-tempelin dengan Mungkin ini. yang Bitcoin kali ya, yang Bitcoin, Ethereum, Solana mungkin iya sih. Cuman yang lainnya kayaknya enggak ya. Oh, Karena gitu. banyak yang aneh-aneh ya. Oh iya, bukan banyak lagi. Betul. 99% aneh. Ya. Ya mungkin yang ada underlying aset mungkin ya 1% itu ya. Iya, karena kan mau ICO besok juga bisa. Yes, Tinggal betul, bikin, betul, betul. bener-bener. Sebenarnya sama sih di perusahaan di saham pun juga banyak yang IPO-nya kan perusahaan-perusahaan bodong juga ada sebenarnya. Jadi mirip Iya, lah. betul. Sebenarnya sama lah. Cuman mirip lebih lah. sulit ya, karena Yes. kan harus lewat BEI dulu, Betul. terus harus lewat KAP Jadi dulu. lebih terfilter lah. Nipunya lebih susah. Nipunya lebih susah, tapi Iya. sekali nipu lebih jago. Iya, Karena harus dia sudah- lihai banget nih. Karena sudah melewati filter-filter Iya, itu. betul Kan betul. Kalau begitu ini ya. kan kalau kripto kan langsung besok langsung jadi, langsung Iya. tempel gambar anjing aja, lihat anjing mana Iya. lucu nih, tempel aja gitu. Tempel gambar kucing. Ya anjing, iya. kucing, kodok. Ya kan? Iya, benar-benar. Mungkin boleh bikin lagi tupai gitu bro. Iya, boleh dicoba. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat yang nonton, siapa tahu ada mau share sesuatu, share ilmu Pesen-pesen mungkin. yang udah cuan banyak dari saham boleh beli mobil di Prestige Oke. sama Bro Rudi Salim. Siap. Luar biasa sekali Andri Hakim, terima kasih sudah mampir. Semoga ilmunya ini bisa memberikan insight buat teman-teman yang nonton, dan juga jangan khawatir buat ikut kelas. Ini sudah terbukti. Ini proven konsep karena sudah beli supercar. Kalau jualan kelas nggak punya supercar, aduh, silakan datang ke sini beli dulu supaya jualan kelasnya laku, karena itu proof of concept, artinya punya duit buat beli mobil gitu loh. Oke, sekian Siap. hari ini di Meet the People. Thank you so Thank much. you, bro. Terima kasih.